Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Purwati. Saya salah satu mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Balai Bandung. Di sini saya ingin sedikit mengulas mengenai mata kuliah Audit 1. Nah, sebelumnya, apa sih itu audit? Audit adalah pemeriksaan laporan keuangan dengan disertai catatan-catatan penting, pembukuan, serta bukti pendukungnya. Yang diperiksa biasanya neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan arus kas. Nah, pemeriksaan dilakukan secara kritis dan sistematis yang berpacu pada pedoman SPAP. Dilakukan oleh seorang ahli akuntan yang mempunyai izin sebagai akuntan publik dan dilakukan secara independen atau berpegang teguh pada pendirian sendiri. Laporan ini bertujuan untuk memberi pendapat kewajiban laporan keuangan yang diperiksa. Nah, apa aja sih aspek ekonomi dalam permintaan audit? Dalam pengambil keputusan, terdapat beberapa pertimbangan, yaitu suku bunga basis resiko bisnis bagi nasabah, dan lain-lain. Penyebab resiko informasi, jauhnya informasi, bias dan motif pihak penyedia data yang sangat banyak, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada jasa asuransi, jasa personal independen untuk meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan, biasanya dilakukan oleh akuntan publik atau profesi lainnya. Jasa astesi diberikan oleh profesi akuntan publik mengenai kesimpulan tertulis. Jasa audit operasional, ketaatan, laporan keuangan. Jenis-jenis auditor ada kantor akuntan publik, auditor internal pemerintahan, auditor badan pemeriksa keuangan, auditor pajak, dan auditor internal. Bab selanjutnya ada profesi CPA. Kantor akuntan publik, jasa akuntansi dan pembukuan untuk menyusun laporan keuangan, jasa perpajakan untuk menyiapkan SPT pajak perusahaan dan perorangan, jasa konsultasi manajemen untuk mengoperasikan bisnis secara lebih efisien, perencanaan keuangan, biaya usaha, akuntansi forensik, audit internal, outsourcing. Struktur kantor akuntan publik. Struktur kantor akuntan publik dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, kebutuhan akan independensi dan klien. Yang kedua, pentingnya struktur untuk memicu kompetensi. Dan yang terakhir, meningkatkan resiko tuntutan hukum yang dihadapi auditor. Menurut PMK nomor 17 tahun 2008, struktur organisasi KAP adalah perusahaan perorangan dan persekutuan. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BPPAM LK adalah badan pemerintah pusat yang membantu menyediakan informasi yang andal bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Nah, oleh karena itu, badan ini berperan dalam penetapan GAAP untuk mengungkapkan laporan keuangan karena BPPAM LK berwenang menetapkan persyaratan laporan yang dianggap perlu demi wajarnya mengungkapkan kepada investor dan membuat aturan bagi setiap akuntan publik terkait dengan laporan keuangan. Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI berwenang menetapkan standar dan aturan mengenai standar audit, standar kompilasi dan review, standar atestasi lainnya, dan kode etik. Nah, fungsi lain IAPI adalah menyusun dan menilai ujian sertifikat akuntan publik, melainkan riset, mempublikasikan bahan-bahan mengenai optik-optik yang berkaitan dengan akuntansi, audit, jasa atestasi, jasa asuransi, jasa konsultasi manajemen, dan juga melaksanakan berbagai fungsi pendidikan. Standar audit yang berlaku umum. Yang pertama ada standar umum, yang kedua ada standar pekerja lapangan, yang ketiga standar pelaporan. Nah, pernyataan standar audit adalah interpretasi 10 standar audit yang berlaku umum. Pengendalian mutu memastikan bahwa setiap KAP memenuhi tanggung jawab profesionalnya sebagai klien pada pihak-pihak lain. Unsur-unsur pengendalian mutu pengadopsian standar internasional pengendalian mutu IFAC. Kemudian, review sejawat. Per review, KAP harus mendaftarkan diri dalam program pemantauan praktik IAPI agar memenuhi syarat keanggotaan Dewan Review Mutu DRM dengan tujuan untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang telah ditelaah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memenuhi bagi kelima unsur yang mengendali mutu dan mengikuti kebijakan serta prosedur dalam praktik. Bab ketiga ada laporan audit. Nah, laporan audit merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit dan asuransi.
karena mengkomunikasikan temuan-temuan auditor. Para pemakai laporan keuangan mengandalkan laporan auditor untuk memberikan kepastian atas laporan keuangan perusahaan. Nah, ada beberapa jenis-jenis laporan audit. Yang pertama, laporan pendapatan wajar tanpa pengecualian. Kedua, ada laporan pendapatan wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Yang ketiga, ada laporan pendapatan wajar dengan pengecualian. Yang keempat, laporan pendapatan tidak wajar. Dan yang terakhir, ada pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Nah, laporan audit standar tanpa pengecualian terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada judul laporan, yang kedua ada alamat laporan auditing, yang ketiga ada paragraf pendahuluan, yang keempat paragraf ruang lingkup, selanjutnya ada paragraf pendapat, lalu ada nama KAP, kemudian tanggal laporan audit. Kondisi-kondisi bagi laporan audit standar tanpa pengecualian. Semua laporan sudah termasuk dalam laporan keuangan. Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul. Ketika standar umum telah diikuti, laporan keuangan yang diaudit disajikan sesuai prinsip akuntansi. Kemudian tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berat. Pendapat wajar dengan pengecualian. Ada bukti yang kurang cukup, adanya pembatasan ruang lingkup, terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi, auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan. Kemudian, ada pendapat tidak wajar. Pendapat tidak wajar adalah pendapat yang diberikan ketika laporan secara keseluruhan ini dapat terjadi apabila auditor harus memberikan tambahan paragraf untuk menjelaskan ketidakwajaran atas laporan keuangan, disertai dengan dampak dari akibat ketidakwajaran tersebut pada laporan auditnya. Selanjutnya, tidak memberikan pendapat. Nah, tidak memberikan pendapat ini adalah pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan IAI. Bab selanjutnya ada kewajiban hukum. Nah, lingkungan hukum yang berubah menurut Common Law, para profesional audit bertanggung jawab untuk memenuhi apa yang telah dinyatakan dalam kontrak dengan klien. Nah, faktor-faktor yang menjadi penyebab utamanya, yang pertama ada kesadaran para pemakai laporan keuangan yang semakin meningkat angkat tanggung jawab akuntan publik. Yang kedua, kesadaran yang meningkat di pihak sekuritis. Yang ketiga, kerumitan fungsi-fungsi auditing. Selanjutnya, kecenderungan masyarakat untuk menerima tuntutan dari pihak yang dirugikan. Lalu, keputusan pengadilan menyangkut ganti rugi. Kemudian, banyak kantor akuntan publik lebih memilih menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Dan yang terakhir, kesulitan yang dihadapi hakim dan juri dalam memahami serta menginterpretasikan masalah teknis akuntansi dan auditing. Selanjutnya, membedakan antara kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan resiko audit. Mengapa sih bisa terjadi kewajiban hukum dalam audit? Ini terjadi timbul dari kekurangpahaman para pemakai laporan keuangan, menyebabkan adanya tuntutan kepada akuntan publik. Nah, kegagalan bisnis biasanya terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikan pinjaman atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi atau bisnis. Selanjutnya, kegagalan audit terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Kemudian ada resiko audit. Kemungkinan bahwa auditor akan menyimpulkan setelah melaksanakan audit yang memadai bahwa laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar. Seorang auditor mungkin saja menaati seluruh standar auditing, namun masih gagal mengungkapkan salah saji yang material akibat kecurangan. Konsep-konsep hukum yang mempengaruhi kewajiban. Nah, jika akuntan publik gagal dalam menjalankan tanggung jawabnya, klien dapat menuntut pertama konsep orang bijak, yang kedua kewajiban atas tindakan pihak lain, yang ketiga tidak ada komunikasi istimewa. Syarat hukum yang berpengaruh terhadap kewajiban akuntan publik, yang pertama ada syarat yang berkaitan dengan hukum kontrak, yang kedua ada syarat-syarat lain. Nah, ada juga sumber kewajiban hukum. Sumber kewajiban hukum yang pertama ada kewajiban pada klien, kewajiban pada pihak ketiga menurut Common Law, kemudian kewajiban sipil menurut UU Sekuritas Federal, dan terakhir ada kewajiban kriminal.
Respon profesi terhadap kewajiban hukum. Yang pertama, mencari perlindungan dari proses pengendalian atau legalitas yang tidak terpuji. Yang kedua, meningkatkan performa auditing agar dapat memenuhi kebutuhan para pemakai dengan lebih baik. Yang ketiga, mendidik para pemakai mengenai batas-batas auditing. Melindungi akuntan publik individual dari kewajiban hukum. Hanya berurusan dengan klien yang memiliki integritas, memperkerjakan personil yang kompeten, mengikuti standar profesi, mempertahankan independensi, memahami bisnis klien, melaksanakan audit yang bermutu, dan lainnya. Bab selanjutnya ada tanggung jawab dan tujuan audit. Tujuan pengauditan laporan keuangan, pemberian opini atas kewajaran di mana laporan tersebut telah disajikan secara wajar. Jika auditor yakin bahwa laporan tidak disajikan secara wajar atau tidak mampu menarik kesimpulan dikarenakan bahan bukti yang tidak memadai, maka auditor bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada para pengguna laporan keuangan melalui laporan auditnya. Tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen atas kewajaran dalam representasi pada laporan keuangan memberikan kebebasan bagi manajemen untuk menentukan penyajian dan mengungkapkan apa saja yang dianggap penting. Lalu, jika manajemen berkeras terhadap pengungkapan laporan keuangan dianggap oleh auditor tidak dapat diterima, maka auditor dapat menerbitkan opini tidak wajar atau opini wajar dengan pengecualian atau menarik diri dengan kontrak kerja. Kemudian ada tanggung jawab auditor. Auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Salah saji material versus tidak material. Yang pertama, sebagian besar bahan bukti audit berasal dari pengujian sampel populasi. Yang kedua, penyajian akuntansi berisi estimasi yang kompleks. Yang ketiga, seringkali sangat sulit atau bahkan tidak mungkin bagi auditor untuk mendeteksi kesalahan saji dalam laporan keuangan. Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kesalahan saji. Auditor menekan beragam kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan dalam perhitungan, kealpaan, kesalahpahaman, dan kesalahan penerapan standar akuntansi, serta kesalahan dalam pengelompokan dan penjelasan. Tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kesalahan saji. Terdapat perbedaan penting antara penggelapan aset dan salah saji yang muncul dari penggelapan aset tersebut. Yang pertama, aset diambil dan penggelapan ini ditutupi dengan cara mensalahsajikan aset. Yang kedua, aset diambil dan penggelapan ini ditutupi dengan mengurang sajikan pendapatan atau melebih sajikan beban. Yang ketiga, aset diambil namun menyalahgunakan dapat dideteksi. Tanggung jawab auditor untuk membongkar tindakan ilegal. Ada dua. Yang pertama, tindakan ilegal berdampak langsung. Yang kedua, tindakan ilegal berdampak tidak langsung. Kemudian, tindakan ketika auditor mengetahui adanya tindakan ilegal. Yang pertama, mempertimbangkan dampaknya terhadap laporan keuangan dulu. Yang kedua, auditor mengkomunikasikan dengan komite audit atau otoritas. Yang ketiga, jika klien menolak untuk menerima laporan audit yang dimodifikasi atau tidak melakukan tindakan yang segera untuk menangani tindakan tersebut, maka dirasa penting bagi auditor untuk menarik diri dari kontrak kerja tersebut. Nah, di bab selanjutnya ada bukti audit. Apa sih itu bukti audit? Jadi, bukti audit, setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, mencakup informasi yang persuasif dan informasi yang kurang persuasif. Nah, dari bukti audit ini ada keputusan bukti audit terbagi atas 4. Yang pertama, ada prosedur audit yang akan digunakan. Yang kedua, berupa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut. Yang ketiga, ada item-item mana yang akan dipilih dari populasi. Dan yang terakhir, kapan melaksanakan prosedur tersebut. Selanjutnya, ada ketetapan bukti. Ukuran mutu bukti yang berupa relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan.
Nah, apa sih relevansi bukti? Relevansi bukti itu adalah bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap tepat. Reliabilitas bukti. Reliabilitas bukti, bukti harus dapat dipercaya atau layak dipercaya. Nah, di sini ada karakteristik bukti yang dapat diandalkan. Yang pertama ada independensi penyedia bukti, yang kedua ada efektivitas pengendalian internal klien, selanjutnya pengetahuan langsung auditor, kemudian kualifikasi individu yang menyediakan informasi, lalu tingkat objektivitas, dan yang terakhir ada ketepatan waktu. Nah, kecukupan bukti diukur oleh ukuran sampel yang dipilih auditor dan item yang akan diuji. Selanjutnya, poin yang terakhir ada jenis-jenis bukti audit. Jenis-jenis bukti audit ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada pemeriksaan fisik, konfirmasi, dokumentasi, prosedur analitis, wawancara, rekalkulasi, pelaksanaan ulang, dan observasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.